Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurima Aju. Saya di sini akan memperjelaskan beberapa soal tentang basis data. Yang pertama adalah apa itu DBMS. DBMS adalah Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengatur basis data. Tujuannya adalah memungkinkan penggunaan untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan mengelola data dengan efisien. DBMS bertanggung jawab atas definisi, pembantuan, dan memanipulasi basis data, serta menyediakan mekanisme untuk menjaga keamanan dan integritas data, serta mengatur akses ke data. Untuk soal yang kedua, saya akan menjawab, apa itu redundasi data? Redundasi data menunjukkan pada keadaan di mana data yang sama atau serupa disimpan di beberapa lokasi dalam sebuah basis data maupun sistem informasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Beberapa contoh penyebab redundasi dalam data meliputi, ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada duplikasi data. Yang kedua ada pengadaan informasi. Yang ketiga ada denormalisasi. Redundasi data dapat menyebabkan beberapa masalah dalam manajemen basis data, seperti yang pertama, kesulitan menjaga konsistensi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga, kesulitan dalam pemeliharaan. Untuk mengurangi redundansi data, prinsip normalisasi basis data diterapkan. Normalisasi adalah proses desain basis data yang mengorganisasi tabel menjadi struktur yang lebih efisien dengan mengurangi atau menghindari redundasi data. Dengan demikian, normalisasi membantu meningkatkan integritas data, efisien mengelola, dan mengkonsistensi informasi dalam sistem basis data. Untuk soal yang ketiga, saya akan menjawab, apa itu composite key. Composite key adalah sebuah kunci dalam basis data yang terdiri dari beberapa kolam yang digunakan bersama-sama untuk mengidentifikasi secara unik sebuah baris record dalam sebuah tabel. Dalam konsep basis data, sebuah kunci adalah sekumpulan satu atau lebih kolom yang digunakan untuk mengidentifikasikan secara unik setiap baris dalam tabel. Dengan kata lain, composite key adalah gabungan atau kombinasi dalam beberapa kolam yang dianggap sebagai kunci untuk mengidentifikasi baris secara unik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan indeks key? Indeks key atau biasa disebut indeks dalam basis data adalah struktur data tambahan yang dibuat untuk mempercepat pencarian, pengurutan, dan pengambilan data dari tabel. Indeks key digunakan untuk meningkatkan kinerja operasi baca terhadap tabel, terutama ketika tabel tersebut memiliki jumlah baris.
yang besar. Seperti itu. Selanjutnya, ada berapa jenis arsitektur basis data? Itu ada 4 jenis ya, yaitu arsitektur basis data terpusat. Yang kedua, arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga adalah arsitektur basis data terdistribusi terpadu. Yang keempat adalah arsitektur basis data peer-to-peer. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah apa saja level basis data. Yang pertama adalah level physical level. Yang kedua adalah conceptual level. Yang ketiga adalah level internal level. Yang keempat adalah external level. Selanjutnya, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Yaitu penggunaan basis data hierarki dan jaringan tergantung pada kebutuhan spesifik dalam aplikasi atau sistem yang sedang dirancang. Basis data jaringan umumnya memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan antara data, tetapi dengan biaya kompleksitas yang lebih tinggi dalam desain dan manajemennya. Selanjutnya, perbedaan antara basis data hierarki dan basis data jaringan terletak pada struktur dan hubungan antara data dalam masing-masing model. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Dari struktur data. Struktur data Hikari itu menggunakan struktur pohon, di mana setiap entitas node memiliki satu atau lebih entitas yang lebih rendah tingkatnya, kecuali entitas teratas yang menjadi akar. Untuk basis data jaringan menggunakan struktur yang lebih kompleks, di mana entitas dapat memiliki lebih dari satu entitas induk dan lebih dari satu entitas anak. Ini menciptakan jaringan dari entitas dan hubungannya. Itu salah satu contohnya ya. Selanjutnya ada perbedaan relasional database dengan entity relationship. Perbedaan antara basis data relasional dan model entity relationship terletak pada pendekatan dan fokus masing-masing terhadap representasi data dan hubungan antara data. Ya. Berikut ini adalah perbedaan utama antara keduanya, yaitu dari tujuan dan pendekatan. Basis data rasional fokus pada representasi data dalam bentuk tabel yang terstruktur. Data di samping dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris mewakili satu entitas dan setiap kolom mewakili atribut. Model entity relationship fokus pada pemodelan dan analisis hubungan antara entitas dalam suatu dominan atau sistem, menyediakan cara memvisualisasikan dan mendefinisikan entitas, atribut dan hubungan di antara entitas tersebut.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Perbedaan utama antara Structured Core Language and NoSQL terletak pada cara mereka mengelola, menyimpan, mengakses data. Jika membandingkan antara keduanya berdasarkan data, perbedaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu contohnya adalah skabilitas. SQL skabilitas vertikal meningkatkan performa dengan meningkatkan kapasitas server tunggal lebih umum. Kalau NoSQL skabilitas horizontal menambahkan lebih banyak server ke dalam infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas lebih mudah dicapai. Oke, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.